Dan inilah tantangan petugas kesehatan dalam melayani warganya ya. Kita sedikit mengalami hambatan dalam keadaan hujan. Perahu ini mengalami kesulitan untuk berbelok. Pak Wildan, tadi jam berapa dari Mboyong atau Desa Enggelam? Dari Desa Enggelam jam 7 kami berangkat. Sampai di sini? Sampai sini jam 9. Jam 9, 2 jamnya. Berapa warga yang ditemani? 53. Berapa armada yang dipakai? Pakai 2 perahu. 2 perahu yang besar ya? Iya, perahu besar. Apa kabar Pak Mong? Baik, Berapa jam perjalanan dari Enggelam? 2 jam 2 jam. Warganya berapa? dan 50. 50? 53, Pak. 53. Halo sahabat Aren Channel, saat ini kita berada di Kecamatan Muarawis. Pada kesempatan aktivitas Aren Channel pada hari ini, kita akan melihat secara langsung pelayanan kesehatan melalui pemberian vaksin di Kecamatan Muarawis, khususnya di desa yang tutup jauh dari jangkauan pemerintahan pusat. Dan lagi pula pemberian vaksin ini diberikan kepada desa yang memiliki keterbatasan akses transportasi, yaitu Desa Muara Enggelam dan Desa Enggelam. Ini tempatnya kita berada saat ini di Puskesmas Kecamatan, yang pada kesempatan kali ini petugas kesehatannya akan mengambil vaksin yang nantinya akan dibawa ke Desa Muara Enggelam untuk pemberian vaksin kepada warga Desa Muara Enggelam dan Desa Enggelam. Ayo kita lanjut sahabat Aren Channel. Sahabat Aren Channel, coba kita menemui pejabat atau petugas kesehatan yang ada di kecamatan ini, dan saya coba menyapa Pak Ramsah selaku petugas kesehatan dari Desa Muara Enggelam. Pak Ramsah, aktivitas pada hari ini apa? Ya, insya Allah ini Pak, diagendakan vaksin massal di Muara Enggelam, jadi yang akan divaksin selalu dari Desa Muara Enggelam dan Enggelam, Pak. Ya, tentunya ini bentuk pelayanan pemerintah ya dalam rangka mengantisipasi dampak dari COVID itu sendiri. Iya, betul. Jadi lindungi dan lindungi ya sesuai dengan inilah vaksin kan. Mengantisipasi Iya, dan mencegah ya. Iya. Ya. Berapa? Peduli dan lindungi ya. Ya, kamu nih. Berapa target warga yang akan divaksin di 2 desa itu? Iya, jadi memang dari Puskesmas sudah menyiapkan vaksinnya sekitar 190 dosis, Pak. Ya. Namun yang terdata saat ini insya Allah sekitar 140-an. Dari warga Muara Enggelam itu 80 lebih, kemudian dari Desa Enggelam itu 56 kalau salah. Dan itu antusias warga ya? Ya, alhamdulillah artinya setelah disampaikan melalui informasi baik dibantu oleh Pak Camat kan, juga melalui kelompok informasi, alhamdulillah ya seperti itulah. Dalam jangka 3 hari ini kita mendapatkan calon yang akan divaksin ya dari Muara Enggelam sekitar 80 Enggelam. Dan ya sahabat Aren Channel, kita ketahui kondisi Muara Enggelam dan Enggelam itu warganya terpencar, sehingga perlu pendekatan komunikasi secara personal Pak Ramsah ya. Ya. Ya, baik, silakan lanjut Pak Ramsah aktivitasnya. Dan inilah sahabat Aren Channel aktivitas di Puskesmas Muarawis. Ini Pak pimpinan ini. Dan beliau selaku pimpinan ya, sahabat Aren Channel bersama teman-teman media ini kali ini untuk pemberian vaksin pada kesempatannya ada berapa desa? Dari Muarawis sendiri kami ada 7 desa, dan hari ini pelaksananya di Muara Enggelam. Kami sudah mulai koordinasi mulai beberapa hari yang lalu. Jadi untuk target kurang lebih sekitar dari data kami dapatkan 150 sampai 200 orang. Seperti itu ya? Ya, Dari 7 desa, kali ini untuk 2 desa? ya. Dari Muara Enggelam dan Enggelam. Enggelam. Kemudian sebelumnya apakah pernah dilakukan ke desa-desa lain atau terpusat di kecamatan? Sempat, jadi kita sempat rusuh ke desa-desa dari Lebak Mantan, Lebak Cilong, dari Sumban juga pernah, dan
lebih banyak kegiatan di induk di Muarawis ini. Seperti itu ya. Ya, Ya, baik. Moga-moga masyarakat lebih antusias lagi dan Amin. makin menumbuhkan kesadaran untuk selalu patuh pada prokes ya. amin. Ya, terima kasih. Di situ alhamdulillah sampai sekarang belum ada kasus. Nah, dari situ kan kita harus lebih waspada, jangan sampai lengah. Kadang kan masyarakat merasa hijau, zona hijau, jadi mereka lengah. Jadi arahnya vaksin ini kan terbentuk herd immunity, diharapkan ke depan lebih aman lagi dengan adanya vaksinasi ini. Zona hijau itu karena zona tertentu. Mungkin bisa dari wilayah ya, tapi kan kita tahu Muara Gelam kadang ada singgahan dari desa-desa lain, jadi itu yang harus diantisipasi. Lebih tahu lagi bagaimana penanganan vaksin. Untuk penanganan vaksin sendiri sebelum sampai kepada target, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk bahan vaksin itu sendiri. Jadi vaksin yang jelas cara penyimpanan vaksin. Kita ngambil vaksin dari kabupaten, terpusat di Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi dari situ kita menyiapkan cooler box. Nah, kemudian dari kabupaten ke kecamatan. Nah, sekarang kan target kecamatan ke desa-desa nih. Ya. Perlakuannya seperti apa? Ya, yang jelas kita minimal harus menjaga suhu, kan ada carrier box di situ. Ya, cool chain-nya kita memakai cool chain cara tradisional masih dengan es batu, terus ada kayak spon gitu. Oh iya, penanganan itu ya. Ya, kita minimal harus menjaga suhunya. Minimal berapa? Minimal ya minus 2 sampai 5. Itu harus dijaga ya. Iya. Kondisinya. Ya baik Pak Dokter, kita lanjut melihat aktivitas teman-teman perawat lainnya. Jadi aktivitas perawat kesehatan untuk mengambil vaksin, yang tentunya perlakuan vaksin itu sendiri harus memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan. Terutama Tetap terjaga menjaga 2-8 ya. Ini pembanding PPN-nya supaya vaksin ini dengan PPNA. Saya masukin ya. dan beginilah perlakuan vaksin sebelum digunakan untuk vaksin warga desa Muara Gelam. Perlakuannya harus dijaga sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Standar harus dilaksanakannya karena untuk memaksimalkan tempat atau box untuk menampung vaksin ini. Silakan Bu, ditutup. Ditutup, sudah selesai, siap dipakai, kemudian dicatat di suhu pemantau. Tadi kan 4, ini dicatat di sini 4,5 ya. ya. Jadi dicatat di sini. Setiap kita buka dengan kita pulang nanti juga dicatat dengan suhu vaksin. Dan kontrolnya tercatat semua ya, tertuang Bu ya. Ini karena kita lihat sesuai jam yang kita lihat jam berapa kita buka. Ya, kondisi semua tahapan itu harus tercatat ya sahabat ya. Suhu, jam, waktu, dan kapasitas box ini dimaksimalkan untuk daya tampung vaksin sendiri. Sekarang channel kita lanjut aktivitas melihat pelayanan kesehatan pemberian vaksin di Kecamatan Muarawis, tepatnya ke Desa Muara Gelam. Vaksin sudah diserahkan kepada petugas Pusban Muara Gelam dan kita akan melanjutkan aktivitas lagi. Dan di samping kita ini ada aktivitas membungkus es batu. Ada cara manual untuk mengamankan vaksin-vaksin yang ini untuk aktivitas apa nih Bu? PCR ya? Ya, dan ini ada kegiatan yang berbeda ya di Desa Subemban, salah satu desa di Kecamatan Muarawis. Nah, untuk menjaga kondisi vaksin atau untuk memenuhi standar-standar pelayanan obat-obat yang akan disampaikan ke Desa Subemban. Ya, kita lanjut perjalanan kita sahabat ya. Ya sahabat Taran Channel, kita akan melanjutkan perjalanan dan bersama Pak Dokter siapa Pak? Tommy. Pak Dokter Tommy. Ya. Selamat berjumpa Pak Dokter Tommy ini dengan akun personal sahabat Aryan Channel. Dan dengan Pak Ramsa sering kami beraktivitas dan berkomunikasi. Iya. Dan pada kali ini kita akan menyampaikan secara detail aktivitas pelayanan kesehatan terutama di masa pandemi COVID ini untuk memberikan vaksin
kepada salah satu desa di Kecamatan Muarawis. Dari 7 ya desa ya. Ada 7 desa. Nah, sasaran kita di desa. Kami di sini sekarang di Muarawis, kita sekarang berada di Muarawis, Sasaran berikutnya di desa Moranggelam ya. Muaranggelam. Dan tentunya walaupun zona hijau kita juga tetap waspada ya. Waspada harus. Ya. Jadi hari ini ada 2 desa. Desa Nggelam yang bergabung kumpul di Muaranggelam sekarang. Ya, dan perlu kita beritahu rekan-rekan di luar sana ya. Karena kondisi geografi kita ya. Ya, Tantangannya adalah menghubung antara satu desa ke desa lainnya melalui perairan danau dan sungai. sungai. Sudah berapa tahun Pak Dokter bertugas di Muarawis? Kalau saya di sini mulai 2014. 2014. Ya. Cukup lama juga ya. Nah, Pencopeng. bisa dong. Oh iya, asalnya dari mana Pak Dokter? Saya dari Jawa. Oh Jawa. Iya. Datang di Kalimantan 2010. Dan sudah mengenal lebih jauh Kalimantan ya. Ya. Mas Jalil tuh Jawa juga tuh. Ya. Entah Jawa mana. Kalau ini dokter kami nih, dokter Galan. Jalan. Ya. Beliau bergabung kurang lebih hampir setahun. Dokter Galang dari mana sebelumnya Pak Dokter? Saya lahirnya di Samarinda, tapi suku saya Bali. Dan kita adalah NKRI. Siap. Ya, tentunya punya tanggung jawab yang sama ya. Butuh. Anekdotnya itu loh. Memang itu yang baju merah itu selalu. Ya, sahabat Tarantenal, inilah tandaan kita di pagi hari ini dan kita akan melanjutkan aktivitas menuju Desa Moranggelam. Ya, sahabat Tarantenal, kita lanjut perjalanan kita. Sekarang kita sudah berada di pelabuhan Kecamatan Muarawis bersama rombongan tim kesehatan dari Puskesmas Muarawis menuju Desa Moranggelam. Dan kita sudah turun ke pelabuhan. Dan beginilah suasana pelabuhannya sahabat Tarantenal ya. Dan beginilah aktivitas tim kesehatan di Kecamatan Muarawis menuju Desa Moranggelam dan juga didampingi aparatur dari Polsek Kecamatan Muarawis bersama tim kesehatannya seperti ini sahabat ya. Nah, sahabat Tarantenal, kita lanjut perjalanan kita dari Kecamatan Muarawis menuju ke Desa Moranggelam. Kali ini aktivitas kita akan mengikuti tim kesehatan dari kecamatan untuk memberikan pelayanan kesehatan, terutama khususnya vaksin COVID yang akan diberikan ke warga Desa Moranggelam dan Desa Gelam. Dan beginilah aktivitas motoris.
menuju ke Danau Melintang yang aksesnya untuk menuju menjangkau Desa Muara Anggelam. Dan sebentar lagi kita akan memasuki muara Sungai Rebah Rinding. Ya sahabat Tarantenal, kita lanjut perjalanan. Kali ini kita berada di posisi Kecamatan Muara Muntai. Kita melintasi wilayah ini dan akses menuju ke Muara Anggelam kita melalui Sungai Rebah Rinding ya. Nah, Sungai Rebah Rinding ini menghubungi badan Sungai Mahakam menuju ke Danau Melintang. Dan kita sudah memulai masuk ke muara Sungai Rebah Rinding. Dan inilah muara Sungai Rebah Rinding. Ya sahabat Tarantenal, kita sudah berada di badan Sungai Rebah Rinding. Sungai Rebah Rinding ini menghubungkan badan Sungai Mahakam ke Danau Melintang. Yang aksesnya merupakan jalur transportasi ke Desa Muara Anggelam. Inilah suasana tenaga kesehatan yang menggunakan transportasi longboat menuju Desa Muara Anggelam. Dan beliau adalah motoris Pak Marsya. Dan di depan sana adalah Pak Ramsa selaku petugas kesehatan di Desa Muara Anggelam. Saat ini kita melalui Sungai Rebah Rinding yang merupakan akses transportasi menuju Desa Muara Anggelam. Dan di depan perahu yang kami tumpangi ini itu adalah Pak Ramsa yang merupakan tenaga medis di Desa Muara Anggelam yang nantinya akan memberikan pelayanan pemberian vaksin kepada warga Desa Muara Anggelam. Kita baru saja melalui permukiman Desa Rebah Rinding yang berada di badan Sungai Rebah Rinding. Dan inilah melalui sahabat Tarantenal harus tahu jalur sungai yang menghubungkan Sungai Mahakam dan Danau Melintang ini adalah Sungai Rebah Rinding yang dimana badan sungainya cukup kecil dan kita harus berhati-hati dengan mengurangi kecepatan kendaraan perahu ini agar tidak mengalami benturan di badan sungai, karena di samping badan sungai ini kecil, kelokan-kelokan badan sungai ini cukup banyak ya sahabat. Dalam keadaan hujan, petugas kesehatan Desa Muara Anggelam kondisinya seperti ini, harus melalui medan yang cukup ekstrim dengan cuaca hujan
pemerintah. Dan kondisi saat ini motoris harus mengisi minyak terlebih dahulu dan mencampur oli. Dan kita berada di Sungai ini. Kita saat ini berhenti sejenak karena harus mengisi oli dan perpindahan ke tangki bahan bakar atau jerigen bahan bakar. Dan kondisinya seperti ini sahabat, dalam keadaan hujan. Nah, kita berada di terima kasih. Dan kita melanjutkan perjalanan walau tempat kendaraan kita terputar ya, sahabat. Dan harus berbalik arah kembali. Dan inilah tantangan petugas kesehatan dalam melayani warganya ya. Kita sedikit mengalami hambatan dalam keadaan hujan. Perahu ini mengalami kesulitan untuk berbelok karena sempat melalui proses penggantian posisi selang bahan bakar ke jerigen, dan kita posisi terus hanyut ya. Inilah hambatan yang kami alami sahabat Rencana ya, sedikit mengalami kendala di ini karena masalah cuaca. Dan di depan sana Pak Ramsa membantu mengemudi kendali perahu ini. Sedikit mengalami kendala sahabat Rencana di perjalanannya. Kondisi seperti ini, motoris sedang berusaha menghidupkan mesin karena sedikit ada kendala teknis di bahan bakar. Alhamdulillah perjalanan kita akan lanjutkan walau sempat terombang-ambing di jalur Sungai Lembah Rincing, dan kondisi kita saat ini dalam keadaan hujan. Dari Kecamatan
cuaca yang cukup ekstrim, kita menempuh jarak kurang lebih 1 jam 45 menit dari Kecamatan Muarawis. Melalui Sungai Makam kita melewati ibu kota kecamatan Muara Muntai, dan kita sudah berada di Desa Muara Gelam. Dan beginilah suasananya, tenaga medis. Dan kita tuh cukup lama kan? Wah, belum. Saat ini bersama rombongan tim medis dari Kecamatan Muarawis, kita sudah sampai pada tujuan, tepatnya di pasar desa yang nanti akan diselenggarakan vaksin COVID. Beginilah aktivitas tim medis dari Kecamatan Muarawis yang sedang mempersiapkan perangkat administrasinya, dan sebentar lagi akan melayani pemberian vaksin di Desa Muara Gelam, tepatnya di balai desa atau di pasar desa ya. Nah, kita saat ini bersama tim medis dari Kecamatan Muarawis akan beranjak ke aktivitas berikutnya setelah melalui perjalanan 1 jam 45 menit, dan kita sudah sampai di Desa Muara Gelam. Dan beginilah aktivitas. Wen, apa kabar? Saya kira Wen. Nah, apa kabar? Ya, kabar baik. Alhamdulillah. Dan kita sudah sampai di tujuan utama, yaitu di mana aktivitas pada hari ini di Kecamatan Muarawis akan memberikan pelayanan untuk memberikan vaksin kepada warganya. Dan kita sudah berada di lokasi pasar desa yang akan melaksanakan vaksin. Pak Wildan, tadi jam berapa dari Boyong atau Desa Gelam? Dari Desa Gelam jam 7 kami berangkat. Sampai di sini? Sampai sini jam 9. Jam 9, 2 jamnya. Berapa warga yang ditemani? 53. Berapa armada yang dipakai? Pakai 2 perahu. 2 prototipe yang besar ya? Iya, perahu besar, speedboat. Ya, mudah-mudahan pelaksanaan vaksin pada hari ini berjalan lancar ya. Amin, amin, amin. Dan bagaimana respon warga? Kalau untuk respon warga, alhamdulillah semuanya responnya bagus. Ini atas kemandirian ya, atas kesadaran. Kesadaran masyarakat. Jauh 2 jam dari Desa Gelam ke Muara Gelam untuk mengikuti vaksin. mengikuti vaksin. Ya, Pak Wildan, kami melihat persiapan aktivitas yang ada di sana. Dan tim media tadi baru datang, dan inilah perjuangan. Sedang apa di sana? Beginilah suasana persiapan pemberian vaksin untuk warga Desa Muara Gelam dan Desa Gelam, yang pada hari ini tercatat 150 lebih warga yang akan menerima vaksin, dan informasinya semua atas kesadaran warga untuk mendapatkan vaksin ya. Dan tim dari kesehatan Kecamatan Muarawis, Puskesmas Muarawis, Pak Dokter ya, sahabat rentenal, pelayanan vaksin sudah dimulai, dan beliau adalah kepala desa. KTP-nya dipegang masing-masing Pak ya. Muara Gelam. Silakan dipegang masing-masing KTP atau suket KTP-nya. Apa kabar Pak Mong? Baik, Berapa jam perjalanan dari Gelam? 2 jam 2 jam. Warganya berapa? dan 50, 50? 53 Pak. 53. 83 Pak.